Peristiwa tertidurnya pilot dan kopilot pesawat Batik Air dalam penerbangan Kendari, Sulawesi Tenggara menuju Jakarta menjadi sorotan beberapa hari belakangan ini. Peristiwa ini menjadi catatan kelam di industri penerbangan Indonesia. Meski tak menyebabkan kecelakaan, namun peristiwa tertidurnya pilot dan kopilot ini menjadi peristiwa yang harus dianggap sebagai peringatan keras dan ditangani dengan penuh kehati-hatian. Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah melakukan investigasi mendalam atas peristiwa tertidurnya pilot dan kopilot selama 28 menit ini. Keduanya pun telah dinonaktifkan untuk sementara. Peristiwa yang terjadi pada 25 Januari 2024 ini sempat membuat pesawat yang dikemudikan keluar dari jalur seharusnya. Salah seorang pilot mengaku kelelahan dan kurang istirahat. Lantas, benarkah beban kerja membuat pilot dan kopilot ini kelelahan hingga jatuh tertidur? Apakah pemeriksaan kesehatan sebelum awak pesawat bertugas bisa mencegah peristiwa ini terulang? Perlukah maskapai yang memperkerjakan pilot dan kopilot ini dijatuhi sanksi? Tim TV One mengabarkan. Saya nggak kebayang pemirsa, sebagai penumpang pesawat terbang dengan informasi berita pilot yang tidur saat menerbangkan pesawat, sudah pasti khawatir pemirsa. Saat ini sudah ada teguran yang dilakukan oleh pihak maskapai, tapi apakah cukup pemirsa dan apakah membuat masyarakat jadi percaya bahwa ketika pesawat diterbangkan, semua pilot itu benar-benar awas pemirsa untuk tidak tidur pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio saya sudah ada dua narasumber saya di sini, Dr. Denardi sebagai psikiater di sini dan juga telah melakukan asesmen ya untuk pesawat pilot TNI. Kedokteran penerbangan. Dan juga di sini ada Pak Trubus Radiansyah. Selamat malam Pak Trubus. Malam. Saya juga telah tersambung dengan pengamat penerbangan kita, Pak Alvin Lee. Selamat malam Pak Alvin Lee. Selamat malam. Ya, Pak, boleh dong? Mungkin saya ingin ke Pak Alvin Lee terlebih dahulu. Bagaimana ini Pak, pendapat Bapak? Insidennya sudah beberapa waktu yang lalu terjadi, tapi gaungnya ini belum surut. Masyarakat tetap khawatir. Apakah ini wajar atau jangan-jangan ini sudah biasa lah pilot-pilot tertidur? Jadi bukan rahasia umum seperti apa? Ya, yang pasti ini bukan kejadian biasa. Walaupun di Indonesia ini kelihatannya baru pertama kali ya, di negara-negara lain juga sudah pernah terjadi. Nah, di negara-negara lain, dari pengalaman negara-negara lain itu memang sudah ada praktek oleh maskapai-maskapai penerbangan di mana ketika pilot itu sudah tidak mampu menahan kantuknya, dia sudah terlalu mengantuk, itu bisa minta pada pilot yang satunya ya, baik itu kapten maupun FO first officer, untuk diizinkan tidur. Nah, ketika salah satu pilot ini sedang tidak aktif, yaitu tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai pilot karena tidur atau karena ke toilet atau mungkin ke galley untuk ngopi dulu, mau jalan-jalan di kabin. Itu ada aturannya bahwa ketika salah satu pilot tidak dapat menjalankan tugasnya harus ada awak kabin, atau juga kadang-kadang kan juga ada pilot yang terbang sebagai penumpang untuk tugas berikutnya. Nah, itu harus masuk ke kokpit, sehingga di kokpit selalu ada 2 orang. Ini selain untuk membantu ikut mengawasi, juga mencegah terjadinya misalnya pilot melakukan hal-hal yang dapat membahayakan, seperti halnya peristiwa Germanwings pada 24 Maret 2015, di mana ketika itu kapten sedang ke toilet, kopilot sendirian di kokpit dan dia dalam kondisi stres menghujamkan pesawatnya ke gunung. Nah, untuk mencegah hal-hal seperti itu, maka di kokpit itu harus ada 1 orang menggantikan pilot yang sedang tidak dapat menjalankan tugasnya. Sayangnya di pesawat Batik penerbangan 6723 itu tidak dilakukan. Seandainya itu dilakukan, sebetulnya ketika kopilot yang menerbangkan karena kaptennya sedang tidur dan kopilot kemudian tertidur, itu setidaknya ada awak kabin yang bisa mengingatkan, loh jangan ketiduran Cap, gitu. Demikian Mbak. Oke, baik. Mungkin sekarang saya ke Dr. Denardi.
manusiawi kalau kita mengantuk. Kantuk itu sesuatu yang tidak bisa kita tahankan, dokter. Tapi untuk profesi-profesi tertentu, ini sebenarnya kamu bisa tahan. Ini soalnya nyawa orang yang kemudian menjadi taruhannya. Bagaimana, dokter? Betul. Jadi, saya sampaikan dulu bahwa saya ini sudah mungkin sekitar 11 tahun ini diminta untuk membantu di klinik Lakespra. Lakespra itu kedokteran penerbangan dan antariksa, di mana memang pekerjaannya selain memonitor kesehatan penerbang TNI AU atau juga TNI yang lain, juga penerbang-penerbang komersial. Jadi saya tahu persis bagaimana bahwa kondisi kesehatan para pilot itu sebenarnya terjaga. Jadi setiap 6 bulan sekali itu ada suatu medical examination di mana pilot itu dinilai bahwa kondisinya oke. Kemudian ketika bertugas 1 jam sebelum terbang, itu ada suatu briefing yang dipimpin oleh kapten, di mana kapten itu menanyakan kepada kopilotnya, kepada pramugarinya, atau juga mungkin tim yang lain bahwa apakah kondisi kalian ini dalam kondisi sehat, kondisi yang baik, kondisi yang fit untuk terbang. Sebenarnya kalau di situ katakanlah misalnya pada saat itu kopilot mengatakan saya tidak fit, itu boleh untuk menunda atau cancel dulu karena ada tim, ada kopilot yang lain yang sebenarnya standby untuk bisa menggantikan. Kalau di TNI AU itu tidak sekedar briefing saja, tapi juga ada pemeriksaan setidak-tidaknya, ada tensi, ada nadi, dan ada wawancara ringan untuk menanyakan bahwa kondisimu bagaimana. Salah satunya tadi bahwa tidurmu tadi malam bagaimana. Iya. Tidur itu memang kebutuhan mutlak. Jadi seseorang ketika mau menerbangkan dan kemudian tidurnya kurang, itu harus jujur mengatakan bahwa saya hari ini tidak fit. Iya. Jadi mohon digantikan. Kemudian bahwa apabila memang katakanlah bahwa sedang minum obat-obatan yang bisa membuat seseorang tertidur, itu juga harus mengatakan bahwa saya dalam kondisi flu, saya minum ya mungkin obat antihistamin, itu juga tidak boleh untuk menerbangkan. Sekarang saya tanya kepada Pak Trubus. Ya. Idealnya kan seperti itu ya. Iya, ideal. Kayak saya aja lah, kalau kerja itu kita 8 jam sehari, tingkat kelelahan orang siapa yang tahu. Apalagi kita tidak tahu ya, ritme pekerjaan pilot-pilot Indonesia dengan begitu banyak penerbangan, bisa jadi mereka memang sudah kelelahan, tapi tidak disalahkan maskapainya. Sebenarnya bagaimana menduduk permasalahan ini? Salah pilotnya, maskapainya, atau regulasi kita, atau bagaimana? Iya, kalau saya melihat ada satu regulasinya sendiri ya. Jadi kebijakan regulasinya kan sampai hari ini tidak ada aturan yang jelas mengenai kalau pilot itu fatigue gitu, artinya kelelahan itu kan belum ada tuh, harus seperti apa. Yang ada mekanisme prosedur yang dilalui dalam konteks tadi dijelaskan Pak Dokter tadi. Tetapi kan ini publik tidak pernah tahu mekanisme seperti apa. Yang kedua, memang itu juga pilotnya juga. Artinya kan ketika pilotnya harusnya bertanggung jawab mengenai nyawa ini penumpang, tapi juga pesawatnya sendiri, kondisi pesawat, maka harusnya dia juga ada ritme di mana kemudian mekanisme dia bergantian sama temennya kan, karena kopilotnya itu. Jadi ada komunikasi yang baik. Saya melihat ini tidak ada komunikasi yang baik. Yang ada begitu digantikan ya otomatis mereka tertidur, terus yang lainnya ikut tertidur gitu kan. Terus tidak ada yang mengingatkan. Yang lainnya memang ini ada evaluasi juga mengenai pesawat, kondisi penerbangannya sendiri, Mbak. Ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Artinya ketika seseorang itu menjadi pilot, itu juga harus melalui prosedur-prosedur yang ketat, jelas, dan sehingga publik pun bisa saling mengikuti, saling mengawasi, Mbak. Jika artinya apa? Artinya memang penerbangan atau maskapai penerbangan yang istilahnya melakukan atau melakukan pilotnya seperti itu harus diberikan sanksi yang berat. Jadi negara harus hadir di situ, memang harus memastikan, kan ini kepentingan publik, namanya public goods ya, semuanya harus tanggung jawab pemerintah negara. Oke. Nanti saya akan tanya juga kepada Pak Alvin Lee ya, mengingat ini memang sudah bukan kali pertama terjadi. Kalau untuk di negara-negara lain pernah ada insiden serupa berujung kepada pemecatan. Saat ini kita belum mendengar bahwa akan dilakukan seperti itu oleh pihak maskapai. Bahkan nanti juga akan diperkaya dengan data-data yang akan dibawa ke rekan saya Ken Ana mengenai insiden tidurnya pilot pesawat sesaat lagi, pemirsa.